Tuhan tak pernah janji langit
saja berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Kau telah memberikan kami kesempatan pada hari ini kami bisa mengikuti ibadah online GOGC ini Tuhan. Kiranya Kau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Semoga kalian tetap sehat ya, meskipun masih pandemi. Meskipun kita ibadah online, semangat kita harus tetap membara ya. Amin. Buat yang lagi rebahan atau duduk-duduk, ayo mari kita bangkit berdiri, kita memujikan nama Tuhan. Tetap semangat. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
kasih Tuhan pernyataan-Mu Tuhan. Kau selalu ada Tuhan. Setiap waktu kami Tuhan, selalu ada di hati kami Tuhan. Ya Yesus, apapun persoalan kami Tuhan, kami serahkan kepada-Mu Tuhan. Karena kami yakin Tuhan, Kau pasti sanggup menolong kami Tuhan. Kau selalu menguatkan hati kami Tuhan untuk melewati segala apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Yesus. Anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Supaya benih firman yang disampaikan Tuhan dapat kami terima Tuhan dan dapat kami terapkan di kehidupan kami masing-masing. Beri kami telinga yang dengar-dengaran akan firman-Mu Yesus. Beri hati kami Tuhan yang mau menerima akan firman-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, kaum muda yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kalau saat ini kita boleh kembali ya, meskipun dalam keadaan yang harus tetap pakai masker dan sebagainya. Tapi bagaimanapun kita mengucap syukur bisa beribadah, tetap bersekutu dengan keadaan apapun juga untuk tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita. Tema renungan Jumat ini untuk GOGC saya ambilkan satu tema yang luar biasa ya. Ini adalah tentang kemerdekaan Indonesia tahun 45 ya. Bagaimana kemerdekaan itu harus direbut ya. Bukan hanya dengan darah yang menetes, tapi juga dengan nyawa yang dikorbankan ya. Mungkin ratusan bahkan ribuan ya orang mengorbankan jiwa raganya untuk agar Indonesia bisa merdeka ya. Selama 350 tahun Indonesia dijajah ya. Nggak ada kemerdekaan, semuanya seperti hidup di bawah perbudakan oleh bangsa asing. Dan puji nama Tuhan, 17 Agustus 1945 kita dimerdekakan dari semua belenggu penjajahan. Kita menjadi orang yang merdeka, puji Tuhan ya. Kemarin ada badminton ya, Grecia Poli dan Apriani Rahayu menang ya. Karena apa? Karena mereka memang awalnya dia hidup di zaman kemerdekaan yang sudah bisa dinikmati oleh kita semuanya. Sehingga dia bisa mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya, mewujudkan apa yang menjadi tantangan dalam kehidupannya ya. Dan memenangkan Olimpiade bulu tangkis 2020 di Jepang, luar biasa ya. Tema renungan malam ini saya beri judul Kita Bukan Pecundang ya. Kita bukan pecundang ya. Siapa yang kepingin dari hidup dalam perbudakan? Nggak enak ya. Perbudakan mulai berontak, mulai menyatakan bahwa aku tidak kepingin diperbudak ya, aku tidak kepingin jadi budaknya orang lain, aku ingin hidup merdeka ya. Itu dimulai tahun 1791 di Domingo, Haiti, koloni Prancis ya. Domingo, Haiti, kepulauan Haiti ya. Dan di sana terjadi pemberontakan perbudakan dan kemudian hari itu diperingati sebagai Hari Perbudakan Internasional 23 Agustus 1791 ya. Di Israel juga ya kehidupan perjanjian lama ya. Perbudakan juga ada ya, sama. Ada yang dua jenis perbudakan di sana, ada yang dijadikan budak karena memang dia orang miskin. Kemudian dia menghamba kepada orang yang lebih kaya, ya. Tapi sama-sama suku Israel. Tapi Tuhan kasih ketentuan yang luar biasa. Tuhan tuh mengasihi manusia memang, ya. Kalau perbudakan zaman-zaman orang seberang atau orang adu apapun juga yang bukan kenal dengan Tuhannya Bapak Abraham, itu akan diperbudak sampai mati itu siapapun juga, ya. Tapi kalau dalam Tuhan enggak. Dia bisa diperbudak 6 tahun. Tapi tahun ke-7 dia harus dibebaskan, ya. Itu sesama suku, ya. Tapi ada juga yang memang karena bangsa Israel menaklukkan suku yang lain, menaklukkan bangsa-bangsa yang lain, bisa juga yang dijadikan budak itu adalah
orang-orang yang menjadi jarahannya, orang-orang yang menjadi tawanannya dijadikan budak. Dan ini bisa dijadikan budak seumur hidup. Tapi itu pun ada perlakuan Tuhan yang khusus dalam perjanjian lama, bahwa budak ini tidak boleh diperlakukan semena-mena. Dia masih punya hak-hak tertentu untuk bisa mempertahankan nyawanya. Aduh, luar biasa. Memang Tuhan begitu mengasihi umat manusia, ya. Sehingga kita tahu dengan sangat pasti, ya, bahwa memang Tuhan tidak menginginkan perbudakan, ya. Tuhan menginginkan kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Dia, ya. Saat ini kita yakin kehidupan saat ini kita tidak diperbudak dalam fisik kita, enggak, ya. Sehingga kita bisa berbuat apapun juga, ya. Kita bisa berpergian kemanapun juga dengan bebas, ya. Kemana-mana di Indonesia kita bisa melampiaskan apa yang menjadi hobi kita, yang menjadi kesenangan kita. Seperti tadi yang saya ceritakan, Grecia Poli dan Apriani sampai menjuarai Olimpiade, ya. Karena memang dari hasil dari kemerdekaan Indonesia, sehingga mereka mewujudkan apa yang menjadi cita-citanya dengan semangat yang luar biasa di bidang bulu tangkis, dan kemudian dia memenangkan Olimpiade ini. Luar biasa, ya. Double Indonesia itu tidak pernah menang kaum muda. Berapa puluh tahun ini double Indonesia wanita nggak pernah menang sama sekali, tapi double ini luar biasa, ya. Dan kita tahu begitu datang di Indonesia, wah, sambutannya, hadiahnya luar biasa, berjibun untuk mereka. Ya, puji nama Tuhan. Itu memang haknya mereka, itu memang bisa dinikmati. Karena apa? Karena mereka memang pada dasarnya adalah bukan orang-orang yang diperbudak oleh apapun juga. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita masuk dalam kekristenan, kita memang kayaknya kita nggak diperbudak oleh apapun juga, ya. Kita bebas kemana-mana secara fisik. Tapi kita tahu bahwa kita ini seringkali diperbudak oleh bermacam-macam hal, ya. Baik mungkin diperbudak oleh uang kita, ya, diperbudak oleh nafsu kita, ya, diperbudak oleh kekuasaan kita, diperbudak oleh kedudukan kita. Apapun itu kita merasa bahwa oh, ini milikku, ya. Aku harus mempertahankan mati-matian. Bagaimanapun juga aku harus mensupport apa yang aku miliki dengan segala sesuatu yang aku punya. Sehingga hidupnya nggak bisa bebas lagi, ya. Hidupnya menjadi begitu tertekan, ya. Contoh aja, kalau misalnya saya yang paling gampang adalah saya jaga toko, ya, jaga toko. Saat ini kita tahu Ibu Ana sakit, ya, Mbak Ana sakit, ya. Dan saya harus jaga toko sendirian hampir 2 atau 3 minggu ini. Waduh, saya bilang saya nggak mau diperbudak oleh apapun juga, tapi saya juga tetap diperbudak dengan waktu saya, ya. Waktu saya habis sama sekali, nggak punya waktu sama sekali. Mau keluar toko aja nggak bisa, ya. Kemana-mana juga nggak bisa. Harus tetap standby di toko, ya. Saya kalau berangkat dari Surabaya biasanya jam 7:30, jam 8 nyantai lah sampai di Mojoagung, jam 9, setengah 10. Saya jaga toko sebentar, lihat-lihat pekerjaan di Mojoagung, selesai saya nyantai, ya. Tapi saat ini nggak bisa seperti itu. Saya harus bangun pagi jam 7:30, jam 7 lebih sedikit harus sampai di Mojoagung, saya buka toko sampai jam 4 sore. Aduh. Contoh perbudakan kecil-kecilan. Itulah kita, ya. Coba pikirkan sendiri dengan hidupmu, dengan hidup kaum muda, kamu diperbudak oleh apa, ya? Atau mungkin kamu diperbudak oleh cintamu, diperbudak oleh pacarmu, siapa tahu, ya. Tapi kita sebagai orang yang betul-betul kepingin menjadi orang yang merdeka, Tuhan itu sudah memberi kita jaminan kemerdekaan yang luar biasa, ya. Yang bisa menjadikan kita menang atas segala-galanya, ya. Dan kita menjadi orang-orang yang bukan menjadi orang yang pecundang, orang yang kalahan, orang yang selalu kalah, selalu menjadi pecundang. Enggak. Kita adalah orang yang berkemenangan karena kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Dia. Rom 6:22 ayat 23. Rom 6 ayat 22 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, ini semua apa yang kita lakukan di dunia ini ada dosa di dalamnya, ya. Dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal.
Dosa ini memang luar biasa jahat. Disampaikan ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Siapa yang menggoda kita? Pada dasarnya semuanya itu menjurus kepada dosa. Ya. Dosa yang yang dibawa oleh si setan yang jahat itu mempengaruhi kehidupan kita, mempengaruhi kedagingan kita, mempengaruhi apapun juga yang ada dalam kehidupan kita ini, ya. Sehingga kita menjadi orang yang sepertinya merdeka, tapi sebetulnya kita terikat dengan sesuatu yang kalau kita lepaskan eman-eman, ya. Contoh aja yang paling gampang. Ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya. Sebagai orang yang merdeka, harusnya saya buka toko, ya Senin buka toko bolehlah, nanti Selasa saya tutup. Kenapa? Terserah saya yang punya hak. Tapi saya nggak melakukan hal itu loh, saudara. Saya lakukan dengan sangat hati-hati. Saya Senin buka toko, Selasa buka toko, Rabu buka toko, sambil minta sama Tuhan, kasih kesehatan yang prima Tuhan. Saya dewean jaga toko, gitu ya. Nah, itu satu contoh yang paling kecil untuk menggambarkan, kasih analogi lah ya. Kita begitu terikat dengan sesuatu itu yang baik ya. Itu kalau pekerjaan tiap hari buka toko itu saya kira baik lah itu ya, baik, sangat baik. Tapi ada begitu banyak hal-hal yang menjadikan kita jadi budak untuk sesuatu yang sebetulnya di mata Tuhan sangat menjijikkan. Contoh aja misalnya ajalah nafsu ya begitu, nafsu kaum muda katakan begitu ya. Dan orang nggak bisa lepas. Contoh yang lain misalnya aja narkoba lah begitu. Kalau kita sekali masuk narkoba, hancur kehidupan kita. Saya punya satu teman namanya Andre. Beberapa tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau dia sakau, apa sakau itu ya? Ya apa ya? Karena dia biasa minum narkoba, kemudian dia nggak minum karena memang dia di training sama kita punya ibu kos ya, Tante Prayoga waktu itu. Dia di training di situ, dia disuruh kerja keras, disuruh ngepel macam-macam sehingga dia bisa melupakan narkobanya. Waduh, saya melihat sendiri tangannya ini, saudara, tangannya dia itu sampai lecet semua. Karena begitu dia sakau, dia nggak bisa buat apa-apa. Sepertinya dia kayak mabuk dan kemudian dia ambil sikat, ambil apa untuk bersihkan lantai. Nggak tahu arahnya, lantainya dipel ke sana, dipel ke sini, wih, nggak jelas sama sekali. Saya tahu sendiri, sebab dia memang kerjanya di kos-kosan saya, ya, di tempat kos saya. Begitu luar biasa, diperbudak oleh narkoba. Coba, siapa yang mau seperti ini? Tapi kalau kita sudah betul-betul dimerdekakan oleh Tuhan Yesus Kristus, dimerdekakan dari dosa, menjadi hamba Allah, tunduk kepada apa yang dimaui, apa yang menyenangkan hatinya Allah Bapa kita. Ya. Saya yakin bukan hanya hidup kekal yang diberikan kepada kita. Ya. Yakin dan percaya, bukan hanya hidup kekal yang kita akan terima, tapi segala sesuatu yang luar biasa yang kita bisa nikmati di dunia ini dengan penuh keindahannya, dengan penuh apa yang Tuhan beri buat setiap kehidupan kita, setiap tarikan nafas kita akan merasakan Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, aku mengucap syukur kepadamu. 1 Petrus 1, 18-19. 1 Petrus 1, 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas, dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Dia korbankan hidupnya. Siapa itu? Tuhan Yesus Kristus untuk setiap kita. Sehingga kita dimerdekakan dari dosa, dimerdekakan dari segala keterikatan kita. Rom 8 ayat 1-3. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Luar biasa loh ayat-ayat ini. Saya bawakan ayat-ayat ini, kalau kaum muda mau ulang lagi di rumah, paling tidak akan timbul kepercayaan yang luar biasa dalam hidup ini. Wih, posisi saya itu kayak gitu ya. Perhatikan, catat ayat ini. Nanti coba bagian multimedia akan kasih ayat-ayatnya. Boleh kamu catat, kamu ulang lagi di rumah. Baca 3 ayat ini. Ya. Rom 6, 22-23, 1 Petrus 1, 18-19,
Rom 8, 1-3. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, yang percaya kepada Dia. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, kalah ya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa, karena dosa. Kalimat-kalimat ini sangat jelas sebetulnya ya. Jadi Tuhan Yesus jadikan saya manusia persis, dirupakan dengan daging yang merasakan kesakitan, dan semua dosa itu ditumpulkan, dikelompokkan, dikasihkan sama Dia semuanya, ditumpangkan di atas tubuhnya Tuhan Yesus penuh ya. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, dan Tuhan Yesus dihancurkan karena dosanya di kayu salib kita. Ayat-ayat ini luar biasa kaum muda ya. Kaum muda sebetulnya harus punya pemahaman-pemahaman yang ya paling tidak ya, pahamilah Alkitab dengan iman kita ya, bukan hanya dengan iman kita, tapi juga dengan wawasan kita ya, dengan apa yang kita punya, dengan akal budi kita ya. Tidak ada salahnya kalau kita selalu baca buku-buku yang agak dalam sedikit ya. Jangan buku majalah rohani, bagus majalah rohani oke. Tapi kadang-kadang perlulah masuk untuk satu buku yang agak berat, untuk mengetahui bahwa posisi kita tuh luar biasa seperti ini ya. Saya ingin belajar untuk mendatang, kita belajar bersama-sama untuk mendatang banyak sedikit paling tidak ya, saya masukkan sedikit doktrin-doktrin yang semakin menguatkan iman kaum muda ya. Dari 3 ayat ini kita tahu bahwa posisi kita itu luar biasa ya. Posisi kita sebagai orang tebusan Allah, orang yang dimerdekakan oleh dosa ya. Kita sudah bebas dari segala-galanya, dari penghukuman kekal, dari penghukuman yang harusnya kita masuk neraka jahanam, tapi kita bisa hidup selama-lamanya kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Bahkan saya yakin bukan itu saja, tapi untuk melakukan hidup ini dari hari ke hari, kita bisa menikmati dengan luar biasa indahnya, karena tidak ada beban lagi dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan kalau kita dapat hal yang besar seperti ini? Apa yang harus kita perbuat kepada Tuhan kalau kita bisa mendapatkan mujizat yang sangat luar biasa ini ya. Mujizat yang terbesar adalah keselamatan jiwa kita, karena kita ditebus oleh Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, sehingga kita dilayakkan untuk hidup kekal selama-lamanya. Itu mujizat terbesar. Kalau mujizat kesembuhan, puji Tuhan, amin ya. Tapi itu kelasnya saya yakin masih di bawah dengan keselamatan yang kita punya ya. Mujizat diberkati karena uangnya banyak, aduh puji Tuhan, siapa yang nggak senang ya. Semua orang suka ya. Tapi saya yakin semuanya itu akan diberikan kepada kita ya, kalau kita cari kerajaan surga terlebih dahulu. Apa yang harus kita lakukan? 1, mengucap syukurlah senantiasa ya. Mengucap syukurlah senantiasa. Ibrani 12 ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut ya. Saya ambil satu contoh dalam Alkitab yang paling gampang. Siapa? Daud ya. Daud ini tokoh yang sangat simpel, yang suka nyanyi, yang suka bermazmur. Dia menikmati hari-harinya sebagai orang gembala, jadi gembala domba di padang gurun kesepian sendirian. Dia bisa nyanyi, dia bisa dalam keadaan yang seperti itu muncul nyanyian-nyanyian pujian mazmur dari hidupnya untuk menyenangkan hatinya Allah. Muncul ucapan syukur yang luar biasa meskipun hidupnya sangat-sangat sederhana ya. Sangat sederhana. Saya yakin gembalaannya Daud gak banyak, domba gembalaannya Daud gak banyak ya. Hanya mungkin ya 5-10 atau mungkin gak terlalu banyak lah. Tapi yakin dan percaya ucapan syukur yang muncul dari kehidupan Daud ya. Karena dia tahu dengan persis bahwa dia dikasihi Allah. Dia tahu dengan persis posisinya bahwa ia mempunyai hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga banyak mazmur-mazmur muncul dari kehidupannya ya. Banyak pujian yang muncul dari alam pikirannya ya. Dari wawasannya untuk mengenal Allah lebih dalam. Luar biasa. Mazmur 28 ayat 7 dikatakan seperti ini oleh Daud. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya.
Aku tertolong sebab ia beria-ria. Sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Luar biasa. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita dapat? Kalau Tuhan sudah kasih kita keselamatan, dimerdekakan dari dosa, kita menjadi orang yang bebas sebebas-bebasnya, nggak ada ikatan dosa lagi. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, dengan cepat punyailah. Seperti yang saya katakan tadi, kita bukan pecundang, ya. Kita bukan orang yang kalahan. Kita bukan orang yang punya perasaan bahwa aku ini siapalah. Aku minder, aku nggak punya apa-apa, aku nggak punya kekuatan, nggak punya kepintaran dan sebagainya. Punyailah percaya diri yang kuat dengan modal percaya kita kepada Dia. Ya. Punyailah bahwa kita ini adalah orang-orang yang mempunyai percaya diri yang begitu kuat untuk melakukan apapun juga. Katakan, yes I can. Gitu ya kalau bahasa sononya ya. Katakan, yes I can. Aku bisa. Ya. Aku bisa apapun juga, aku bisa. Ya. Karena aku sudah dibebaskan oleh Tuhan Yesus. Karena aku menjadi orang yang merdeka di dalam Dia. Daud yang kecil itu, Daud yang sangat sederhana hidupnya itu, yang cuma menjadi gembala domba, waktu semua Israel ketakutan, ribuan pasukannya menghadapi Filistin di bawah pimpinan Saul, siapa yang maju? Daud. Luar biasa. Saya sampai nggak habis pikir, kok bisa ya Daud yang? Kok nggak kakak-kakaknya Daud yang gagah-gagah itu, ataupun Saul yang jadi rajanya, yang maju menghadapi Filistin, menghadapi Goliat? Kok cuma Daud? Kenapa? Karena dia tahu dengan persis siapa dia. Dia tahu dengan persis, aku ini adalah anak-anak Tuhan yang dimenangkan oleh darah Yesus. Aku adalah anak yang dikasih oleh Dia. Nggak ada ikatan apapun juga. Nggak ada perasaan minder, nggak ada perasaan takut. Karena percayanya kepada Tuhan. Seperti orang aneh, dia maju sendirian musuh Goliat. Saya pikir kok bisa kayak gitu ya. Dan kemudian waktu dia lemparkan ke tapelnya itu, pertolongan Tuhan pas kena batuknya Goliat, jatuh dia. Potong pakai pedangnya Goliat sendiri. Kemenangan besar terjadi di Israel, luar biasa. Siapa Daud? Orang yang sangat sederhana. Siapa Daud? Itu saya. Itu juga kaum muda GOJC Mojo Agung. Katakan pada hidupmu, kalau kita memang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, ucapkan syukur yang luar biasa kepada Dia yang sudah memerdekakan kita. Kemudian yang kedua, punyailah rasa percaya diri yang luar biasa. Ya. Jangan merasa, aku ini siapalah, aku minder, aku merasa lemah, aku merasa kecil, aku tidak punya kekuatan apapun juga, aku bodoh, aku nggak berpendidikan, aku hidup di desa, hidup di Mojo Agung. Tidak ada kata itu dalam kamus kehidupan orang yang percaya diri kepada Tuhan. Tidak ada kamus itu sebagai orang-orang kita ini adalah bukan orang yang pecundang, karena kita sudah dimenangkan oleh Tuhan melalui darah Yesus. Apriani itu orang mana? Orang Konawa, orang desa Sulawesi sana. Tapi dia bisa muncul di Jakarta. Kemarin disorot sepatunya aja harganya 2 juta. Itu limited edition katanya. Luar biasa. Saya aja gak punya sepatu 2 juta. Luar biasa kan. Dari mana dia dapat semuanya? Karena memang percaya dirinya itu loh. Luar biasa. Ya. Nggak minder menghadapi siapapun juga. Dia nggak minder menghadapi pemain besar RRT, pemain besar Cina yang luar biasa, kuat sepertinya di hadapannya dia. Nggak minder sama sekali, nggak ada ketakutan sama sekali. Apalagi kita. Ya. Kita yang ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ya. Menjadikan kita sangat kuat, menjadikan kita sangat kokoh. Dan kita bukan orang-orang yang menjadi orang yang kalahan, bukan orang yang pecundang di hadapan siapapun juga. Kita adalah pemenang-pemenang yang sejati di hadapan Dia. Kenapa kita harus khawatir? 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kadang-kadang kita belum apa-apa, kita belum berjuang, kita belum maju, kita belum melangkah. Roh ketakutan, roh gemetar, roh cemas, roh merasa tidak bisa apa-apa, roh minder, itu menguasai benak kehidupan kita. Kenapa itu? Karena kita merasa bahwa, duh, aku ini siapa, aku nggak bisa apa-apa. Itu dosa yang mengikat dalam kehidupan kita. Itu dosa yang harus kita lepaskan. Dan kita tahu dengan persis, kita nggak akan bisa melepaskan dosa kita, nggak bisa. Tapi Tuhan sudah menjadi jaminan kehidupan kita. Dia sudah lepaskan setiap titik dosa-dosa dalam kehidupan kita dan membuangnya dari jauh sampai seberang lautan yang tidak kelihatan, ya, kata pujian, ya, dari timur ke barat, ya, dibuang semuanya sama Tuhan, tidak kelihatan mata kita lagi. Tapi seringkali iblis ini ngasih sesuatu dalam perasaan kita, dalam pikiran kita. Kamu banyak dosanya loh ya, kamu orang bodoh loh ya, kamu orang takut loh ya, kamu ini siapa, kamu ini kan minderan, kamu kan tidak bisa ngomong. Hilangkan semuanya itu, ya. Yakin dan percaya kita adalah pemenang-pemenang yang sesungguhnya dalam Tuhan. Kita bukanlah orang-orang pecundang dalam Dia. Kita orang penuh menang, penuh kemenangan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kekuatan yang timbul karena iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan kita kuat dari tuduhan iblis yang menyatakan selalu bahwa kita ini orang berdosa, tidak layak, bodoh, terlalu hina. Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Luar biasa, ya. Mungkin dalam menjalani kehidupan ini kita maju melangkah, kita begitu yakin dengan kekuatan kita, yakin kita bahwa kita ini bukan pecundang. Kemudian kita waktu maju, begitu banyak hambatan, begitu banyak godaan, begitu banyak hal-hal yang menjadikan sepertinya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita butuhkan, apa yang kita kepingini, nggak bisa jadi. Terlalu banyak halangan di tengah jalan. Ayat ini berlaku. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang jadi buat kehidupan kita, ya, kaum muda GOGC Mojo Agung, tetaplah dalam semangatmu mengiring Dia. Tetaplah dalam percayamu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia sudah memberikan segala sesuatu. Dia sudah memberikan anaknya yang tunggal itu untuk digantung di kayu salib juta demi untuk setiap kehidupan kita. Dia juga yang memberi kekuatan kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya buat setiap kita, sehingga kita mampu menghadapi apapun juga. Kalaupun itu boleh menjadikan halangan buat kehidupan kita, ada hambatan di depan kita, dalam nama Tuhan Yesus, semuanya akan lalu karena kekuatan dari Dia. Puji nama Tuhan. Apa yang harus saya simpulkan dari renungan yang singkat ini? Ketahuilah satu, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah dilepaskan dari dosa kita, yang dimerdekakan oleh Tuhan melalui pengorbanannya di atas kayu salib Golgota. Dua, ketahuilah bahwa sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, melalui kekuatan Roh Kudus yang dijanjikannya, itu memberi kita kekuatan yang luar biasa. Tiga, punyailah rasa percaya diri yang muncul dalam kehidupan kita untuk melangkah maju dengan modal penebusan Tuhan buat setiap kehidupan kita. Percayalah bahwa kita akan semakin kuat, baik dalam pekerjaanmu, baik dalam sekolahmu, baik dalam kuliahmu, atau mungkin juga baik dalam kehidupan cintamu. Yakin dan percaya, apapun juga yang kita kerjakan untuk masa depan kita, kita adalah bukan orang-orang yang kalahan. Kita adalah bukan orang-orang yang pecundang, tapi kita adalah orang yang senantiasa menang. Menang karena ada Tuhan Yesus di dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Yakin dan percaya renungan singkat ini akan menjadi berkat kekuatan bagi kaum muda, juga bagi saya sebagai penyampai firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa
sebagai penutup dalam ibadah ini. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk pengajaran-Mu malam hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah kami boleh semakin yakin, semakin percaya bahwa kami adalah umat tebusan-Mu, dan itu memang nyata buat setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau sudah menebus kami dengan darah-Mu yang begitu kudus di atas kayu salib Golgota, dan itu menjadi kekuatan kami, menjadi power kami untuk kami boleh melangkah ke depan. Kami bukanlah orang-orang yang bukan orang pecundang Tuhan. Kami bukan orang yang kalahan Tuhan. Tapi kami adalah orang-orang yang pemenang sejati. Sebab Engkau yang ada di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya kaum muda GOJC Mojo Agung semakin hari akan semakin Engkau berkati. Engkau tambah-tambahkan wawasan yang semakin luas Tuhan untuk lebih mengenal Engkau. Menjadikan kami menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau. Juga untuk mempengaruhi kehidupan di dunia ini. Kaum muda akan menjadi garam-garam dunia untuk menggarami dunia ini. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, terima kasih. Yakin dan percaya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada dalam kehidupan kami semuanya. Haleluya. Amin.